Baik Pak, mungkin akan saya lanjutkan terkait dengan presentasi penyelenggaraan jasa penyiaran existing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan kurang lebihnya terkait dengan konteks penyelenggaraan jasa penyiaran existing yang berkaitan yang cenderung lebih kepada teknologi digital. Ini kurang lebih outline-nya. Uh, Dasar hukumnya masih seperti yang existing, yaitu Undang-Undang 32. Kemudian nanti dari dasar hukum tersebut berlanjut kepada konteks sistem transmisi penyiaran dan akan melihat juga mengenai jenis-jenis layanan penyiarannya serta IPP yang sebetulnya yang telah diterbitkan. Dan ada hal-hal yang masih dalam konteks kajian. Ini mungkin bapak-bapak sama ibu-ibu sudah mengenai persis ya mengenai konteks penyiaran ini. Nah, sekarang ini Undang-Undang 32 khususnya terkait dengan definisi itu akan mengalami review atau akan nanti direview ulang untuk diredefinisikan lagi sehubungan dengan perkembangan teknologi yang ada. Yeah. Kemudian seperti kita ketahui menurut pasal 13 Undang-Undang 32 penyiaran bahwa jasa penyiaran terdiri dari penyiaran radio dan televisi yang bisa diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, kemudian lembaga penyiaran swasta, komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Nah, terkait dengan konteks penyelenggaraan, maka menurut pasal 33 dalam hal perizinan, jadi sebelum menyiarkan kegiatannya, lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Nah, konteks penyiaran itu harus mengacu kepada definisi tadi. Jadi karena di kita ini ada Undang-Undang 32 dan Undang-Undang 36. Jadi kalau suatu penyelenggaraan sistem elektronis bisa dikategorikan ke dalam Undang-Undang 32 atau ke Undang-Undang 36. Nah, selanjutnya lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara. Jadi artinya ada biaya hak penyelenggaraan BHP atau untuk pungutan negara terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Begitu juga di telekomunikasi, hal ini juga ada pungutannya. Kemudian di sisi lain, bahwa dalam melakukan penyelenggaraan itu harus mengikuti yang namanya rencana dasar teknis penyiaran. Jadi infrastrukturnya harus mengikuti rencana dasar teknis penyiaran. Kenapa? Karena ini untuk membedakan antara penyelenggaraan telekomunikasi dan juga penyelenggaraan penyiaran. Jadi sementara ini di dalam konteks penyelenggaraan itu hanya 2 undang-undang yang banyak berperan dalam hal infrastrukturnya. Kemudian mungkin hal lain ada terkait dengan sanksi dendanya. Nah, mungkin ini yang secara umum saya karena waktunya juga saya kira cukup sempit karena 1 jam, jadi saya hanya menjelaskan mengenai konteks infrastruktur existing yang sudah dilakukan dalam konteks penyelenggaraan penyiaran. Jadi yang pertama adalah dengan melalui kabel. Jadi ada radio dan TV yang diselenggarakan melalui kabel. Kabel ini ada yang analog dan ada yang digital. Kemudian juga mengenai di terestrialnya. Itu diselenggarakan yang konteksnya itu yang analog, untuk radionya juga yang terestrial. Nah, untuk yang radio analog dan terestrial di terestrial ini tidak ada konsep ASO. Ada juga nanti konsepnya itu secara alamiah bisa beralih ke radio digital. Di sisi lain, dengan adanya PM nomor 3 tentang simulcast, jadi antara analog dan digital itu bisa bersiaran barengan. Namun perbedaannya dalam konteks penyelenggaraan analog itu hanya lembaga penyiaran dimaksud hanya menyiarkan transmisi dengan kontennya. Tetapi kalau dengan digital itu ada penyelenggara konten, penyelenggara siaran program digital, dan juga ada namanya penyiaran multiplexing yang hanya menyelenggarakan mengenai infrastrukturnya. Nah, khusus untuk satelit, kita bedakan juga satelit itu ada satelit broadcasting sama satelit telekomunikasi.
Nah, di dalam konteks satelit telekomunikasi, kita sebagaimana sudah ketahui berjalan, itu fungsinya lebih kepada CDN, Content Delivery Network. Dalam pengertian bahwa dia dijadikan sebagai backbone untuk meneruskan konten-konten tersebut ke terestrial, kabel, ataupun ke hal lainnya. Ada juga satelit broadcasting, yaitu yang digunakan oleh lembaga penyiaran berlangganan atau LPB. Ini yang langsung direct to the home. Jadi ini kategorinya satelit broadcasting. Jadi ada satelit telekomunikasi dan satelit broadcasting. Nah, yang seharusnya itu nanti ada sesuai dengan undang-undangnya itu harus ada pengaturan di situ. Nah, mungkin ini perkembangan teknologi digitalnya, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam RDTP kita sudah mengadop untuk kabel, terestrial, dan juga satelit itu dengan teknologi digital video broadcasting yang merupakan standar teknis Eropa. Nah, adapun yang lainnya, yang ISDB, Integrated Service Digital Broadcasting, kemudian juga DMB, Digital Multimedia Broadcasting, yang dari Cina. Kalau yang ISDB itu dari Jepang. Selanjutnya yang ATSC, yang Advanced Television System Committee itu yang asalnya dari Amerika. Ini sama Indonesia tidak diadopsi. Jadi kalau nanti akan menyiarkan penyiaran itu harus mengacu ke DVB. Adapun yang di terestrialnya, kita sudah mengadop teknologi DVB-T2. Yang DVB-T-nya sudah dihentikan, kemudian masuk ke DVB-T2. Jadi dengan konteks simulcast tadi, untuk di TV, digitalnya sudah berjalan. Tapi dengan teknologi DVB itu, dengan settingan MUX-nya itu di 33 Mbps. Nah, tergantung nanti delivery kontennya itu apakah mau SD, HD, ataupun UHD. Tapi UHD saya kira untuk sementara dengan menggunakan kompresi MPEG-4 itu tidak akan digunakan. Nah, untuk hal lainnya, dalam konteks radio, kita sudah mengadopsi yang namanya teknologi DAB+. Untuk satu frekuensi carrier, kalau tadi di VB itu satu frekuensi carrier, kalau kita menggunakan standard definition dengan 33 Mbps dan kita ambil saja 2 megabit per second untuk standard definitionnya, maka kurang lebih ada 16 kanal. Kalau semuanya dipakai untuk TV, tapi kan nanti ada untuk receive channel untuk data ataupun bisa juga untuk radio yang bisa diintegrasikan di teknologi DVB itu tadi. Nah, dengan demikian asalnya satu carrier frekuensi itu dengan bandwidth-nya 8 MHz itu digunakan hanya satu program siaran, sekarang itu bisa sampai 16 tadi maksimumnya. Kalau di settingnya di 33. Atau kurang lebihnya dipakai sekitar 12 kanalnya. Nah, begitupun di radio, nah, dengan diadopsinya DAB+, itu yang asalnya satu carrier itu hanya satu program siaran. Nah, dengan konteks ini maka bisa membawa 9 sampai ke 24 program siaran. Atau di sini bisa dioptimumkan sampai 64 maksimumnya. Nah, khusus yang lainnya DRM Plus ini sedang dilakukan uji coba oleh TVRI ya, kalau tidak oleh RRI, mohon maaf. Kemudian juga yang jadi belum diadopsi tuh yang DRM Plus karena dia menduduki kanal existing FM. Kemudian yang dari Cina Digital dan SD Radio itu untuk sementara belum dilakukan kajian atau kemungkinan tidak akan diadopsi. Nah, ini mungkin karena kelihatannya sekarang itu banyak fokus ke satelitnya. Karena satelit sudah mulai banyak digunakan oleh penyelenggara penyiaran. Nah, dalam konteks satelit, saya ambil salah satu datanya dari Wikipedia, tanggal 22 bulan 7 tahun 2020. Dapat kita lihat di sini ada beberapa tipe atau jenis satelit. Nah, yang saya kuningkan itu adalah jenis yang berkaitan dengan broadcasting. Jadi tadi kalau yang television and radio broadcasting seperti Intelsat 18 ini adalah benar